Halo, Assalamualaikum semua. Nama saya Rizal Yusuf. Selamat tengah hari. Hari ini kita live dari kedai komputer Teratek yang beralamat di Kompleks Karamunsing di ground floor. Satu baris. Ini kedai KFC, takoyaki dan Pak Kopi. Kami punya operating hours. Kami setiap hari buka 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Kami buka termasuk cuti umum, cuti perayaan, cuti sekolah dan apa saja cuti yang terdapat di Malaysia nih. Okay, kita sentiasa buka. Jadi kepada sesiapa di luar sana yang ada masalah komputer, masalah laptop, masalah monitor, masalah printer, kan jangan malu-malu, jangan segan-segan, kamu bolehlah terus datang ke sini bawa kamu punya device yang bermasalah tuh. Oke, seperti biasa semasa live saya akan membincangkan tentang ini masalah dan dia punya solution, masalah dan dia punya penyelesaian. Selain daripada itu, kita juga akan buat perkongsian tentang cara pencegahan, okay, macam mana cara mau jaga, langkah pencegahan, macam mana mau cegah dia daripada bermasalah, okay, langkah penyelesaian, macam mana mau selesaikan kalau ada masalah, okay, langkah penjibatan mungkin kan, macam mana mau berjimat, kan walaupun perlu repair atau replace, macam mana kita mau berjimat, okay. Semua ini kebaikan ni yang untuk menjaga kepentingan pengguna ni kan saya akan kongsikan di dalam live ni. So kamu panggil kamu punya kawan-kawan, panggil pengguna komputer yang lain di luar sana, panggil kamu punya colleagues, panggil kamu punya roommates, schoolmates, sibling, relatives dan sebagainya untuk masuk dalam live ni, bagi tahu dia orang kita ada buat perkongsian secara percuma dalam live ni. Dia bukan saja percuma, tapi dia juga perkongsian yang menyimatkan. Sama siapa? Tengah live. Enggak apa-apa, sampai ya sana. Sampai ya sana. Jaga jatuh, kasih berdiri dia. Ya. Oke, bukan saja apa nih orang bilang, bukan saja langkah pencegahan dan bukan saja langkah penyelesaian, kita juga akan kongsikan tentang ini langkah-langkah penjimatan yang berbaloi untuk repair atau replace. Walaupun kena repair, walaupun kena replace kan, kita sediakan juga, kita kongsikan juga cara yang menjimatkan, cara yang berbaloi, cara yang untuk jangka masa panjang. Okay? Jadi kamu kongsikan live ni, share live ni dengan kamu punya kawan-kawan semua, bagi tahu dia orang cara saya ada buat perkongsian di sini. Dan selain daripada itu, kita juga ada showcase beberapa barang di sini untuk kamu tengok. Dan ini barang ni dia bukan terhad untuk kegunaan ini juru teknik komputer atau kedai komputer saja, tetapi juga digunakan untuk pengguna komputer di luar sana. Jadi sesiapa yang berkenan, sesiapa yang memerlukan, kamu bolehlah terus WhatsApp. Saya punya nombor yang tertera di sana. Saya punya nama Rizwan, jadi saya punya nombor sana Rizwan Teratek Karamunsing, dan kamu boleh dapatkan saya punya details kepada sesiapa yang mungkin mencari screen, mencari keyboard, mencari bateri, mencari adapter, mencari ini apalagi speaker kan, mau repair speaker, mencari ini charger kan. Ada yang baru-baru ni kan, thank you kepada Bos Norsia kan, ini ada satu pelanggan daripada TikTok kan, ada WhatsApp saya kan untuk pembelian charger dia kan. Ini satu cara pengurusan yang paling sesuai dan selamat sebab saya sudah sahkan, dia pun sudah bagi dia punya model number laptop, okay? Dan kita pun sudah hantar dia punya charger, ikut postage, ikut alamat yang dia bagi, okay? Dia macam begitu. Sebab saya pun ada showcase juga charger di sini, cuma ini charger ni dia universal adapter kan. Jadi kalau kamu tidak pasti sama ada kamu punya laptop tu disupport oleh charger tersebut atau tidak, okay? Paling bagus, paling penting, paling selamat, WhatsApp saya punya number dulu, send kamu punya model number laptop kan, nanti kita akan cek charger yang sesuai untuk kamu punya laptop tu. Okay. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan kan serba sedikit tentang ini RAM kan. Apa ini RAM? Kadang-kadang orang selalu bagi tahu dia mau upgrade RAM kan, sebab dia punya laptop slow, dia punya PC slow. Okay. RAM ni ialah dia punya nama penuh kan, nama penuh dia ni random access memory. Dia ni salah satu hardware yang terdapat di dalam laptop atau komputer, dan dia punya fungsi ni ialah untuk simpan
data sementara. Dia ini sebagai memori sementara, dia akan simpan data yang diperlukan oleh sistem operasi dan application semasa digunakan. Jadi masa kamu on laptop, masa kamu gunakan itu PC atau komputer, PC atau laptop, oke, ini RAM nih dia akan simpan data. Dia akan simpan data sementara saja. Kalau kamu sudah off, dan dia tidak akan simpan itu data lagi. Dia berbeza dengan ini hadis akan simpan itu data secara total, kecuali kalau kamu delete lah. Oke. Jadi sudah tentulah ada kebaikan kalau kamu upgrade RAM. Dia lebih banyak kebaikan dari keburukan lah. Kalau begitu kan, kadang kalau saya tengok sesuatu barang tuh, saya akan tengok dia punya pro and con satu kali. Oke. Jadi dia lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Dia punya keburukan, kan saya cerita dulu, kalau kamu salah beli atau kalau kamu salah upgrade, sebab dia ada step by step untuk upgrade. Oke, itu dia akan jadi buruk lah. Kan sudahlah kamu punya budget itu kecil, itu saja tersalah lagi upgrade. Sepatutnya mau upgrade benda lain dulu, kan? Tapi kamu tak upgrade RAM dulu, yang mana tidak memberi peningkatan prestasi untuk kamu punya device, untuk kamu punya komputer. Oke, jadi upgrade RAM ini dia bagi banyak manfaat kan untuk prestasi komputer kamu tuh. Oke. Antara kebaikan dia ialah prestasi komputer, prestasi laptop akan lebih lancar dan pantas. Oke, sebagai contoh kamu pakai ini 4GB punya RAM, komputer dapat memproses lebih banyak data dengan lebih cepat kalau kamu tingkatkan dia. Kan sekarang kamu pakai 4GB. Satu kali tengok rupanya kamu punya laptop, kamu punya PC itu ada slot ekstra yang boleh kamu tambah RAM. Kan? Jadi kamu pun tambah pergi 8GB, pergi 16, pergi 32. Okay? And then kamu tes kamu punya komputer selepas tu, kamu akan dapat tengok yang kamu punya komputer tu boleh sudah buka pelbagai software. Boleh buka Google, boleh buka Facebook, boleh buka YouTube, boleh buka Microsoft Office, boleh buka game run in background kan. Dia banyak boleh buka dalam satu masa kalau kamu sedar kan, dia banyak buka. Dia akan kurangkan masalah macam komputer jadi slow atau lag kan. Itu software crash. Kadang-kadang kalau kamu buka Google dia pandai crash. Salah satu penyebab dia ialah RAM tidak mencukupi kan. Sebab kalau itu RAM tidak cukup, itu software dia tidak akan dapat dibuka dengan lebih lancar. Okay? Dia akan menyebabkan crash. Begitu juga dengan game, software editing video, grafik software dan sebagainya. Okay? Kalau itu RAM cukup, kan kamu boleh multitasking dengan lebih efisien tanpa melambatkan tu sistem. Ini tandas dia. Tu nak barang dia ni. Sekejap. Okay. Jadi yang kedua kan, apa dia punya kebaikan? Kamu mampu untuk multitasking dengan lebih baik. Okay. Contoh, upgrade RAM ni dia membolehkan kamu membuka lebih banyak aplikasi. Macam saya bagi tahu tadi lah, kan dia membolehkan kamu untuk membuka lebih banyak software dalam satu masa. Kalau kamu jenis yang multitasking kan, study sambil buka Facebook, study sambil buat game, study sambil ini apa orang bilang, banyaklah kamu buat dalam satu masa kan, buat game, main game, study, buat assignment dan sebagainya kan. Kamu bolehlah tambah RAM kalau kamu mau macam ni, kalau kamu mau multitasking. Okay? And then yang ketiga, apa dia punya kebaikan? Dia akan tingkatkan prestasi video game kamu. Bagi yang peminat, bagi yang gamer ni kan, sudah tentu lah RAM yang tinggi ni boleh bantu meningkatkan kamu punya gaming experience kan. Sebab kalau kamu tengok ini game-game yang sekarang kan, dia semakin lama semakin meningkat dia punya keperluan, dia punya requirement. Dulu dia mungkin 4GB, sekarang dia mau pakai 8GB sudah kan. Kadang-kadang ada yang mau minimum requirement sampai 16GB untuk yang ini game-game zaman sekarang ni. Okay? Jadi untuk kamu run ini game-game zaman sekarang ni kan, dia memerlukan ini 8GB RAM ke atas. Kalau tidak kan kamu punya PC itu akan lambat, akan lag, akan tidak dapat buka, akan tersekat-sekat dia. Dia akan jadi begitu. Okay? Jadi
Bila ini RAM makin tinggi, grafik game akan kelihatan lebih lancar, oke? Dan loading time pun akan jadi lebih cepat. RAM tambahan juga akan kurangkan risiko game tertutup. Macam saya beritahu tadi, kalau kamu punya RAM itu kurang, itu game pula. Itu software dia akan tertutup secara tiba-tiba akibat kekurangan ini memori, oke? Dan seterusnya dia akan memanjangkan juga hayat device kamu. Ya, dengan upgrade RAM kamu tidak perlulah segera beli komputer baru. Kan kalau komputer yang sedia ada tu jadi perlahan, itu pun kamu kena tengok juga kalau kamu punya laptop tu ada slot yang available untuk tambah RAM atau tidak. Kalau tidak ada, kan macam mana? Kan jadi salah satu cara untuk kamu tengok ada slot available atau tidak, kan ada slot available atau tidak, kamu boleh buka task manager, klik performance dan klik memory, dan kamu gambar, kamu WhatsApp di dalam saya punya, kamu send WhatsApp, kan kamu gambar dan kamu send di sana saya punya nomor telepon tuh, kamu WhatsApp saya, oke, and then kamu send di sana, jadi saya tengok kan kalau ada slot yang available di sana. Nah, tolong ambil tu mic bakul tu, nah tu tempat tempat saya punya apa, tempat saya punya parents, tolong ambil tu, nah meh bagi saya dia bakul tu. Oh, ya. Apa nih? Oh, nanti baru saya tengok. Nanti baru saya tengok. Oh. Itu udah tengok di WhatsApp. Bawah. Oke. Jadi dengan upgrade RAM nih kamu tidak perlu segera beli ini komputer baru. Kalau kamu punya komputer itu ada ini slot yang available untuk tambah RAM, kan? Tapi ini kamu kena cek dulu. Kamu boleh buka ini task manager, kan? Kamu klik performance dan kamu klik itu memory. Di sana dia akan tulis slot use ada berapa, kan? Kalau kadang-kadang di sistem ini dia ada tulis ada slot available. Satu kali kalau kamu buka tidak ada slot, itu pun boleh jadi juga. Oke, itu pun boleh jadi juga tidak ada slot. Jadi untuk sahkan kan boleh tambah atau tidak, kita kena buat ini pemeriksaan fizikal dulu. Oke. Jadi dia punya kesimpulan di sini kan, upgrade RAM ni dia memang berbaloi untuk tingkatkan prestasi laptop atau PC. Cuma kamu kena tengok kamu punya laptop tu sama ada dia ni masih relevan atau tidak digunakan pada zaman sekarang. Kalau kamu mau tahu dia relevan atau tidak, kan macam saya beritahu tadi, cuba buka kamu punya task manager, kan buka kamu punya task manager tu dan gambar, dan kamu send ke tempat saya. Bila kamu send ke tempat saya, kan nanti saya akan tengok jika berbaloi atau tidak. Kita ada satu garisan, kita ada satu standard, apa spek yang berbaloi untuk di-upgrade, apa spek yang berbaloi untuk di-repair, apa spek yang berbaloi untuk di-replace. Contoh macam i5 ke atas, untuk software-software zaman sekarang ni, kan dia at least kamu punya prosesor kenalah i5 ke atas. Okay, i5 ke atas dan tengok dia punya generasi keberapa. Lepas tu dia kena 8GB ke atas. Okay, itu yang kedua sudah. Dan yang ketiga, at least dia kena pakai SSD. Kalau ketiga ni, kalau kamu punya device memenuhi requirement yang kami bagi tahu ni, kan, dan maka itu device atau
itu komputer atau laptop masihlah berbaloi untuk kamu upgrade, masih berbaloi untuk kamu pakai, baiki, maintenance dan sebagainya. Kalau di bawah daripada itu kan minta maaf sebab dia tidak berbaloi untuk kamu upgrade, tidak berbaloi untuk kamu repair atau maintain dan sebagainya. Sebab walaupun kamu upgrade dia full upgrade kan, dia tetap akan slow. Sebab dia punya prosesor itu tidak dapat angkat sudah kan, dia punya prosesor tidak dapat angkat, tidak dapat memenuhi sudah requirement software-software sekarang ni. Dia dapat penuhi tapi dia agak slow lah. Dia agak slow kan, nanti kita tidak mau nanti kamu sudah upgrade spend ratusan ringgit kan, last masih juga slow kamu cakap. Kita sudah begitu awal supaya kamu pun dapat makluman awal. Okay, so friendly reminder kan, kamu kena tengok kamu punya device tu. Kalau device kamu tu i5 ke atas, yes masih berbaloi. i5 di bawah jangan upgrade, jangan maintain, jangan repair. Tapi kalau kamu perlu juga gunakan, no problem, asalkan kamu sudah sedia maklum. Okay, dan pastikan dia punya RAM 8GB ke atas. Kalau ke bawah 8GB ke bawah, 4GB, 2GB, 1GB, dan memang tidak digalakkan lagi untuk kamu upgrade dan sebagainya. Walaupun untuk kerja-kerja biasa dia tetap akan slow, sebab kerja-kerja biasa ni seperti Microsoft Office lah kan, ada yang beritahu saya untuk typing ini yang software untuk typing macam Microsoft Office, WPS, apa lagi ini, Open Office kan, inilah Office, LibreOffice kan, ini software ni akan sentiasa di upgrade, akan sentiasa upgrade, di update kan, di renew oleh software developer. Jadi bila kita tidak upgrade kita punya hardware, kita akan ketinggalan dan lama-kelamaan kan kita tidak akan dapat run lah ini software ni kan, sebab ini software developer ni dia akan sentiasa upgrade dia punya software kan, untuk dapatkan features-features sekarang kan, zaman AI ni kan, software pun upgrade. Dia kasih built-in lagi AI di dalam dia punya software itu. Jadi yang kita punya tugas ialah upgrade hardware lah kan. Kalau kita tidak dapat upgrade hardware kita, then dia sampai sana saja kan. Kalau kita upgrade pun tapi dia still tidak dapat penuhi requirement itu software kan, then still lah tidak dapat juga. Okay, cara untuk tahu kamu punya laptop dapat run atau tidak kan, kamu tengok kalau basic software pun dia sudah lag, dan itu salah satu petanda dia lah kan, salah satu petanda dia. Jadi kamu boleh buat pertimbangan supaya tidak buat pembaziran. Itu boleh dikatakan pembaziran lah di sana kan, kalau kamu still menggunakan ini spek yang lama. Macam baru-baru ni kita ada terima satu device, okay, dan itu device dia menggunakan Intel Core Duo kan? Yang ini prosesor ni saya tidak mau cakap dia secara teknikal. Ini prosesor dia sudah melebihi 15 tahun. Bila sudah melebihi 15 tahun, dia memang tidak berbaloi untuk di-upgrade, memang tidak berbaloi untuk dibuat kan. Itu prosesor memang kita tidak dapat ganti kan, sebab dia laptop dan memang onboard, tidak dapat dikeluarkan, digantikan. Tapi dia punya SSD masih dapat, dia punya RAM masih ada, cuma susah mau cari. Walaupun sudah fully upgrade RAM dan dia punya SSD kan, tetapi still masih tidak berbaloi, still akan slow untuk kamu run sesuatu software, untuk kamu run sesuatu program tu. Okay, jadi saya punya pandangan, saya punya pendapat kan, untuk kamu sahkan apa-apa yang mau di-upgrade, apa-apa yang mau dinaik taraf tu kan, WhatsApp lah saya punya number di sana, saya ada number telefon di sana, save saya punya nama di sana, Rejuan Teratek Karamuncing. Jadi kamu boleh tahu sama ada masih berbaloi ke tidak untuk kamu gunakan kamu punya device tu. Kalau berbaloi kan, dia berbaloi sampai berapa lama kan, begitu. Lepas tu berapa harga yang mau di-upgrade, harga dia tu melebihi harga laptop atau tidak kan. Lepas tu macam mana mau maintain dia, kalau mau maintain, kalau dia punya maintenance cost mahal kan, berbaloi atau tidak, semua tu kamu akan dapat dia punya pengesahan melalui saya sendiri. Tapi kamu kena WhatsApp saya lah kan. Kalau kamu chat saya di TikTok app kan, TikTok app ni kita jarang gunakan, kita gunakan ini sebagai live saja untuk ini TikTok. Hello Teratek sini. Ya.
Ya, tiara teks ini. Buka setiap hari, buka 10 pagi sampai 8 malam. Kami di kompleks Karamunsing di ground floor. Itu satu baris itu KFC, Pak Kopi dan Takoyaki. Satu barisnya. Oke. Oke, itulah dia serba sedikit perkongsian tentang ini rem kan. Jadi tulak tarik pusing sana pusing sini, akhirnya kamu kena kontak saya juga dulu kan, supaya kita dapat sakan, bebaloi kah tidak, boleh kah tidak, kalau boleh berapa kan, and then tahan lama kah tidak. Semua ini kan jadi persoalan kan, jadi persoalan, jadi pertanyaan kan, sebab saya pun sendiri sebagai pengguna kan, saya pun akan pertimbangkan banyak perkara sebelum buat repair, sebelum buat replacement dan sebagainya. Oke, so kamu boleh tengok kan, kamu punya device tuh sama ada bebaloi atau tidak. Dan untuk yang mau buat pembelian rem kan, kita cerita tentang rem saja hari ini. Untuk yang membuat pembelian rem, kamu kena tengok juga, sebab ini rem ni banyak pelanggan yang tersalah beli. Okay? Dia pergi beli sendiri, and then dia minta pasang, satu kali tengok tidak ada display atau blue screen kan, atau dia pergi pasang sendiri tiada display atau blue screen. Ini rem ni kan kita kena tengok beberapa perkara untuk kita buat replacement atau untuk kita buat upgrade. Okay, sebagai contoh kita kena tengok dia punya apa orang panggil ni, dia punya type. Okay, kalau kamu buka task manager, kamu klik performance, and then kamu klik memory kan, kita kena tengok di sana dia punya speed kan. Macam saya di sini saya gunakan ini 2133 MHz. Okay, dan kita kena tengok dia punya type di sana, DDR berapa kan. Kita tidak boleh simply macam okay lah saya mau upgrade pergi 16GB lah, and then kita pergi beli 16GB, satu kali tengok itu kan DDR4, kita menggunakan DDR2 contohnya kan, tidak ngam, tidak sesuai dia punya gigi di sana. Okay, so itu kamu kena tengok kan, sesuai atau tidak, dan kamu kena tengok dia punya speed kan, sama atau tidak, lebih atau tidak, kurang atau tidak. Okay, dan kamu kena tengok form factor dia kan, dia DIMM atau SODIMM kan, jangan mengambil kira dia PC, dia punya RAM panjang kan, jangan mengambil kira ini all in one PC kan, mentang-mentang dia punya nama PC, dia punya RAM kamu rasa panjang, Anda boleh rasa-rasa. Okay, sebab all in one PC dia gunakan RAM yang pendek, SODIMM punya. Okay, ada juga PC tapi menggunakan laptop motherboard. Okay, motherboard laptop. Okay, ini PC dia gunakan ini motherboard laptop, jadi dia punya RAM tu pendek, dia punya RAM tu SODIMM. Okay, ada dia macam gitu. So kamu kena tengok kan, kamu kena tengok, buka task manager, klik memory, klik performance dan klik memory dan gambar. Okay, dan salah satu lagi untuk kamu tengok RAM kamu tu penuh atau tidak, berat atau tidak. Okay, kamu boleh tengok juga di sana. Di task manager ni memang banyak maklumat yang kamu boleh dapat sebenarnya. Okay, dalam pada hari ini kita akan kongsikan tentang ini RAM lah. Okay, kamu klik performance dan kamu klik memory. Okay, dan kamu boleh tengok di sana ada di dalam kurungan tu, bila dia tulis sana 80% ke atas kan, dan kamu akan nampak lah, kamu akan tahu lah yang di sana dia memerlukan replacement. Okay, alang-alang di depan di sini, baik saya tunjukkan terus sama kamu kan, supaya kamu pun nampak macam mana untuk kita buat upgrade.
Macam gini. Oke, ini ialah task manager kan. Kalau kamu buka task manager, mula-mula kamu akan nampak macam ni. Oke, kamu klik performance, and then kamu tengok di sana. Ini CPU. CPU dia punya usage 11%, 5%, artinya masih oke lah. Ini dia punya detail CPU. Oke, Intel Core i7 6 generation. Oke, jadi kalau kamu punya, macam saya beritahu tadi, kan untuk laptop yang di bawah i5, kan dia tidak berapa relevan sudah untuk dibaiki atau di-upgrade, oke? Dan ini ialah RAM. Memori ini ialah RAM, dan kamu tengok di sini, kan di dalam bracket tu 47%. Coba cek kamu punya laptop atau kamu punya PC. Kalau di dalam bracket ni 87%, 80% ke atas, artinya kamu kena buat upgrade, kamu kena buat replacement. Kamu tengok berapa banyak saya buka. Saya buka ini task manager, saya buka ini live, saya buka tu Google, kan saya banyak, saya multitasking di sini. Oke, dia still penggunaannya di bawah 50%. Sebab apa? Sebab saya punya RAM ada 16 GB. Dia macam begitu. Oke, so kamu tengok masing-masing. Kalau ini melebihi 80%, kan artinya perlu upgrade. Oke, kalau kamu langsung belum buka apa-apa sudah 80% di sini, artinya perlu upgrade juga. Oke, dan untuk upgrade RAM itu kamu kena tengok dia punya DDR berapa. Oke, kena tengok ini juga dia punya speed. Ini slot use. Saya ada 2 slot kosong dan dua-dua sudah ada masuk RAM, artinya 8GB 8GB. Oke, dan sesiapa yang masih pakai hard disk, inilah dia. Kan ini hard disk lah yang melambatkan kamu punya PC atau kamu punya laptop. Ini dia akan 100% dia punya usage kalau kamu belum pakai SSD. Oke, jadi kamu tengok, kalau kamu punya laptop slow, kalau kamu punya laptop lambat, kan inilah yang menyebabkan, salah satu penyebab utama yang menyebabkan laptop atau PC kamu tu slow, hard disk ni. Oke, kamu tengok saya punya hard disk sana ada, tapi 0%. Kan artinya sangat ringan, tidak ada kegunaan langsung sebab saya punya Windows di sini. Saya gunakan ini SSD. Saya punya Windows ada dalam sini. Okay? Jadi kesimpulannya, kalau laptop slow atau PC slow, gunakan SSD. Kan? Kemudian kalau tidak cukup untuk multitasking, boleh tambah ini RAM. Dia begitu sahaja. Okay? Itu saja untuk upgrade ini laptop atau untuk upgrade ini PC. PC ada banyak lagi boleh upgrade lah. Ada yang boleh upgrade CPU, ada yang boleh upgrade PSU, ada yang boleh upgrade ini GPU. Okay? Untuk laptop kita boleh upgrade ini saja, RAM, memori, sama ini hard disk ni. Ini hard disk upgrade ke SSD. Saya ada 2 di sini sebab boleh masukkan 2. Okay? Ada 2 kabel untuk kita masukkan. Okay? Itulah dia serba sedikit perkongsian tentang performance, tentang peningkatan prestasi ini laptop atau ini komputer. Okay? Okay, itulah dia tentang RAM. Apalagi yang related dengan RAM. Kalau PC no display, laptop no display, kan RAM juga salah satu dia punya penyebab. RAM juga salah satu penyebab dia. Kalau kamu punya laptop tu tiada display, kan apa yang kita boleh buat ialah connect itu HDMI dulu ke monitor lain, kan cari monitor lain, connect ini HDMI. Okay, selepas tu kalau ada display, itulah yang menunjukkan yang screen kamu, kemungkinan besar screen masalah. Kalau tidak ada display juga, coba tengok itu RAM. RAM mungkin berhabuk, kan RAM mungkin terkeluar dari dia punya tempat duduk, RAM mungkin rosak dan sebagainya. RAM memang related dengan yang display. Begitu juga dengan PC. Kalau PC kamu no display, PC kamu on off, PC kamu macam tidak run seperti biasa, okay, salah satu penyebab dia
Kalau dia punya, asal dia punya display terganggu, sama ada dia punya display tiada kah, dia punya display itu blinking kah, dia punya display itu flickering kah, kan apa-apa sajalah yang kamu nampak di monitor tuh, asal terganggu dia punya display, apa saja masalah. Salah satu penyebab dia ialah RAM. RAM lah yang paling related dengan itu problem. Oke, jadi ini RAM nih kamu boleh buka, kan kamu boleh bersihkan, dan kalau kamu punya PC atau laptop tuh lama tidak bersihkan, kan kamu bolehlah bersihkan satu kali semua, sebab alang-alang, kan, sebab alang-alang. Dan kita pun rekomen untuk buat pembersihan, untuk buat cleaning nih, untuk ganti thermal paste nih, kan at least 1 tahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Sebab ini thermal paste nih dia akan mengering. Bila dia mengering, itu sistem penyujukan di dalam laptop, sistem penyujukan di dalam PC akan terkesan, akan terganggu. Bila dia terkesan, bila dia terganggu, PC dan laptop akan jadi panas. Bila jadi panas, mulalah laptop lambat, PC lambat, laptop auto shutdown, PC pun auto shutdown, apalagi kalau sudah overheating, kan pandai jadi blue screen, dia pandai jadi begitu tuh. Okay? So kalau kamu ada simptom-simptom macam ni, kan, coba tengok berapa lama sudah kamu gunakan kamu punya PC, berapa lama sudah kamu gunakan kamu punya laptop, last kamu guna bila, last kamu beli bila, dan bila last kamu servis. Kalau tidak pernah servis, tidak pernah buat cleaning, sebaiknya kan cari satu masa, kalau ada ke lapangan, hantar untuk buat cleaning. Okay? Hantar untuk buat cleaning. 1 tahun 2 kali saja. 1 tahun 2 kali saja cleaning. Tidak perlu banyak kali. Kalau kamu heavy user, kan mungkin yes. Tapi kalau normal user, setakat gaming-gaming biasa, kan 1 tahun sudah memadai 2 kali saja buat cleaning. Okay? Dan untuk pengetahuan semua, ini RAM ni kita ada juga stok, kan, untuk laptop, untuk PC, kan, sesiapa yang mau tambah, sesiapa yang mau upgrade, ada saya punya WhatsApp number di sana, save lah terus saya punya number supaya senang, kan, kamu tidak perlu lagi cari-cari, save saya punya number di sana, Rizwan Terateka Ramunsing. Jadi untuk buat RAM replacement, RAM upgrade, RAM order, RAM supply, apa sajalah tentang RAM ni, kan, kamu boleh WhatsApp saya punya number yang tertera di dalam screen ni, kan, senang untuk kita berurusan. Oke, bos. Si Zailani bilang oke tuh, Mik. Boleh tes bateri baru. Saya mau kasih tahu di orang di atas dulu. Oke, itulah dia tentang RAM, dan RAM ni pun dia ada dia punya software sendiri, macam mana kita mau cek, kan, nanti sekejap saya kongsikan sama kamu. Macam mana kita mau tahu dia rosak, kan, dan macam mana kita mau uji dia, ini semua ada. Macam mana kita mau tengok. Oke, apa dia punya tanda-tanda kalau kamu punya RAM ni rosak? Kan sudah tentulah ada tanda-tanda dia. Sebelum kamu buat sebarang ujian, walaupun ini perkongsian secara teknikal, tapi rasanya kan dia bagus juga untuk kamu tahu serba sedikit, walaupun kamu hanya pengguna sahaja, bukan juru teknik. Okay? At least kamu adalah gambaran, sedikit demi sedikit kira okay lah, daripada langsung blur, langsung tidak tahu apa-apa. Kan? Jadi ada beberapa tanda ini RAM rosak. Okay, sebelum kamu buat ini sebarang ujian, sebarang tes kepada RAM, okay, dia ada beberapa tanda. Yang pertama, ini komputer sering hang atau crash. Okay, lepas tu dia ada blue screen yang menunjukkan error. Kan, itu error tu yang kamu kena gambar dan kamu kena send sama saya. Okay, and then itu software balik-balik stop berfungsi atau tidak dapat dibuka. Prestasi komputer kamu pun menurun, dia akan perlahan berbanding yang biasa. File rosak atau tidak boleh dibuka. Inilah dia salah satu beberapa dia punya petanda.
Oke, jadi macam mana kamu mau uji dia? Macam mana mau uji itu RAM? Kan kamu boleh gunakan ini memory diagnostic tool yang memang terdapat di dalam Windows. Oke, nah, ini Windows ini dia memang sediakan tools yang dinamakan Windows Memory Diagnostic Tool untuk uji ini RAM. Oke, jadi kamu boleh buka dia. Ini free, memang ada di dalam Windows. Kamu boleh buka di sana, kamu tekan Windows, key Windows dan R, oke, untuk buka kotak backlog run. Macam mana sudah dia punya anu nih. Muhammad Irfan. Oke. Oke. Jadi cara untuk buka ini troubleshooting punya tools kan kamu tekan itu Windows, oke, tekan itu Windows dan R, kemudian kamu type di sana ada command yang kamu perlu type dan kamu tekan enter. Ini semua nih kamu boleh cek di dalam kami punya website. Kami punya website itu www.teratekk.com. Oke, di sini saya kasih masukkan kami punya URL .teratekk.com. Oke, saya sudah pin di sana, kan itu kamu boleh masuk, and then kamu boleh pergi ke kami punya blog, dan kamu type di sana, kan RAM. Apa-apa yang related dengan RAM, kan kamu bolehlah tengok di sana. Oke, kamu kena type ini command, kan kamu type ini. Oke, type, tekan untuk itu. Oke, kemudian type itu. Oke, nah, kamu buka tuh Windows R. Oke, and then kamu type di sana, ada yang saya kasih masuk dalam komen tuh. Oke, and then kamu tekan enter, dia akan bagi kamu dua pilihan. Restart now untuk check for problem. Dia kasih recommend sana, jadi itulah kamu buat dulu, kan. Dan apa yang dia akan buat, dia akan restart, and then dia akan buat tes untuk uji kamu punya memori, untuk uji kamu punya RAM nih. Oke, atau pilihan yang lain, check for problem the next time I start my computer. Nanti kau start kau punya komputer, baru dia akan cek. Oke. Lepas tu, apa lagi yang kamu boleh buat? Ujian memori, jika kamu pilih untuk mulakan komputer dan buat ujian segera, komputer akan restart dan Windows akan jalankan ini memory test, oke. Dan selepas itu tes semua selesai, barulah ada keputusan dia, kan. Kalau ada terdapat masalah, dia akan bagi tahu lah, kan. Dia akan bagi tahu itu RAM bermasalah. Atau kamu boleh guna ini memtest, kan. Kamu boleh, kalau kamu mau guna ini third party software, kamu boleh gunakan itu memtest 86 third party tool. Oke, ini memtest 86 begini dia punya spelling. Memory test 86. Ini kamu boleh gunakan. Ini lebih detail.
Kan ini kamu boleh gunakan, ini lebih detail dan dia akan mampu kesan ini masalah RAM yang mungkin tidak dapat dikesankan oleh ini Windows. Oke, ini kamu boleh download, dia percuma. Dan itu untuk software. Yang untuk hardware pula, kan macam mana kamu boleh buat juga ujian fizikal. Kadang-kadang ini RAM ni dia bermasalah daripada sambungan yang longgar atau ada habuk kan. Jadi sesiapa yang ada kemahiran teknikal atau pengetahuan teknikal tentang ini komputer, kamu boleh buka kamu punya PC atau laptop tu, cabut dan pasang semula itu RAM. Okay, kamu boleh buat macam tu. Tapi kamu kena ingat yang ini power cord, ini power semua ni kamu kena buka dulu. Nah, kalau macam ini laptop kan dia ada adapter, kena buka itu adapter, dia ada bateri, kena buka bateri, barulah kamu boleh cabut itu RAM. Kalau macam PC kan itu power cord kamu kena disconnect dulu. Okay, barulah kamu boleh buka. Okay, cabut RAM dan kamu boleh bersihkan itu slot RAM, kan bersihkan guna ini berus, bersihkan guna ini pemadam, bersihkan guna ini blower dan apa sajalah. Kan kalau habuk guna blower lah, kan kalau habuk guna blower, guna berus. Kalau yang itu daki-daki di RAM tu boleh guna pemadam. Okay, dan kamu pasang semula itu RAM dan kamu boleh test balik kalau dia okay, dan kamu itulah dia punya solution. Okay, kalau semua sudah kamu buat tapi tidak juga berfungsi, kan ada kemungkinan itu RAM yang mengalami itu RAM yang ada problem, itu RAM mungkin rosak. Oke, itu menunjukkan yang itu RAM perlu diganti dengan yang lain, dengan yang baru. Oke, kamu boleh beli RAM yang sesuai dengan spek komputer kamu. Macam mana mau tahu? Itulah tadi saya bagi tahu tu, kamu buka itu task manager, klik performance dan klik memory. Gambar di sana dan kamu send di WhatsApp saya. Nanti saya akan sahkan kan apa RAM yang kamu perlu beli. Oke. Itu saja perkongsian tentang RAM. Jadi sekarang kan saya akan bawa kamu untuk kasih tengok dulu kami punya actual location. Kan kita pusing dulu sekejap di luar kan supaya sesiapa di luar sana yang ada masalah komputer, ada masalah monitor, ada masalah printer kan ada planning mau datang ke kompleks Karamunsing kan tidak lagi pusing-pusing, tidak lagi tercari-cari di mana kami punya kedai ini. Kamu akan teruslah jumpa kami punya kedai kan, sebab kami punya kedai ini bukannya susah untuk dicari. Kita punya kedai ini di dalam kompleks Karamunsing di ground floor. Satu baris ini KFC, satu baris ini takoyaki dan ini Pak Kopi. Oke. Ini takoyaki dan Pak Kopi ini satu saja di Karamunsing. Ini KFC pun satu saja juga. Jadi memang senang untuk kamu cari. Memang senang untuk kamu jumpa. Ini Irfan sama Aiman nih orang yang sama kah? Nomor telepon sama nih? Irfan dengan Aiman tuh nomor teleponnya sama? Orang yang sama nggak? Hai? Coba tengok nomor teleponnya sama. Coba kasih anu dia, kasih betul dia. Ada bak sana. Ambil spray. Oke, mari kita pergi tengok dulu lokasi kami ini di mana. Jadi sesiapa yang ada kelapangan pada hari ini kan senanglah terus jumpa di mana kami punya tempat nih. Tidaklah terpusing-pusing. Oke.
Kau buat siapa punya, Will? Eh, bukan cancel kah? Oh, dia ada bawa rem. Kita punya rem pun dapat betul. Cuma dia memang dah ada lah. Apa yang dia kasih tengok tadi ya? Oh, lemak. Nantilah baru tengok. Oke, kita ada buat ini servis GPU juga di sini. Kalau kamu punya GPU tuh panas, kan mula sudah mengeluarkan tanda-tanda slow, kan kita ada buat juga di sini. Oke. Speaker replacement. Cek condition si Aiman lagi. Terus send di sini. Oke, inilah dia kami punya location di sini di Kompleks Karamunsing. Dan kami punya location ini di ground floor. Satu baris ini takoyaki dan Pak Kopi. Ini takoyaki ada satu sejak di Kompleks Karamunsing. Dan ini Pak Kopi pun ada satu sejak di Kompleks Karamunsing. Memang senang untuk kamu cari, senang untuk kamu jumpa. Oke, kalau kamu jumpa di takoyaki, jumpalah kami. Kalau kamu jumpa itu Pak Kopi pun jumpalah terus dengan kami. Kalau dari arah sana ada Tudasan, ada Watson, ada Sony, dan ada kedai-kedai telepon yang berhampiran di sini. G-Master, Samsung, dan sebagainya. Ini pun berdekatan dengan kedai kami di sana. Oke, dan di sana ada tuh KFC, ada tuh kedai vape. Nah, ini KFC pun satu juga, kan memang senang untuk kamu cari. Jumpa KFC dan jumpalah kami satu bus. Oke, dan di sana ialah kami punya kemudahan tambahan untuk kami punya pelanggan. Oke, sesiapa di luar sana yang in rush, tidak ada kelapangan untuk datang, untuk pusing-pusing dalam Karamunsing, tidak mau cari parking, kan tidak dapat parking, tidak ada transport apa semua, jangan risau sebab kamu boleh park saja di sana, parking di sana, and then beritahu saya kamu punya plate number, beritahu saya kamu punya nomor kereta, kita akan ambil kamu punya device tu, kan jadi kamu tidak perlu lah susah-susah bawa tu, kamu boleh ambil dan turunkan penumpang di sana, begitu juga dengan barang, itu boleh juga. Oke, dan kita akan bawa lah terus ke sini, terus bawa ke sana, senang saja kan, memang senang untuk cari. Oke, itulah dia drop off zone. Ini drop off zone ni nama dia A1 entrance. A1 entrance ni berdepan dengan itu DIY. Kan jadi kalau kamu jumpa DIY, memang kamu akan jumpa terus. Ini drop off zone ni, A1 entrance ni. Oke, mari kita masuk pergi tengok dulu balik.
Dia mau upgrade juga RAM dia, Will. Oh, dia mau tukar. Paling support 4 GB ya tuh. Condition off. Kita ada terima ini laptop yang tidak dapat on. Dan buat pengetahuan semua, kan kita cek for free, kamu boleh datang ke sini untuk bawa kamu punya device tu. Kalau dia tidak dapat on, kita boleh periksa secara percuma, tetapi kan dia sudah tentulah ada dia punya kadar bayaran dia. Okay? Kita cek for free sebab kalau kita tidak dapat repair dan kita akan kembalikan tanpa ada bayaran apa-apa pun. Cuma kalau masa kita cek tu, kita dapat fix, kita dapat baiki sebab kadang-kadang masa troubleshooting ni, contoh macam kamu bawa ke sini, dia tidak dapat hidup kan. Jadi bila kami cek, kami buka, kami tukar charger lain, kami tukar bateri lain, kami tukar CMOS bateri, kami discharge elektrik statik, kan ada kemungkinan itu possible solution tu dapat fix itu masalah kan. Jadi itu kita akan charge starting from RM50. Ini semua ada di dalam kami punya terms. Once kamu pergi ke kedai kami, itu terms and condition ada di display di kami punya counter. Kalau kamu tidak sempat baca, tidak nampak apa semua, jangan risau, saya juga yang akan resend balik itu terms and condition nanti, jadi kamu boleh tengok. Okay? Dan untuk yang laptop tidak dapat on, kan dia ada beberapa perkara juga yang kamu perlu tahu, sebab dia ada dua lah, dia ada dua, minor problem sama ini major problem. Okay, ini minor problem, kita mungkin boleh fix dia dengan tukar bateri, tukar CMOS bateri, tukar charger, tukar keyboard. Kadang-kadang ada ini keyboard laptop, dia satu kali dengan power button kan, kita boleh tukar kan. Ini semua minor lah kan. Jadi ini minor ni dia ada dia punya price range berapa. Tetapi kalau ini minor solution kan pun tidak dapat, dia sudah tentulah ada major punya kan. Dia ada major problem dan dia ada major solution juga lah. Besar masalah dia, besar lah juga dia punya penyelesaian. Okay, sebagai contoh motherboard problem. Bila motherboard problem kita ada buat juga, kita ada repair juga kan. Dan kita ada repair untuk normal laptop, kita juga ada repair untuk gaming laptop kalau ada motherboard issue. Okay, untuk kamu dapatkan maklumat lebih lanjut tentang ini semua, harga berapa, warranty berapa lama kan, berapa lama masa diperlukan, berapa perlu dibayar kan, apa-apa yang di cover dalam warranty itu, semua tu details kan yang kamu kena tahu. Okay, WhatsApp saya tu nak kan, WhatsApp saya di sana, dan jangan turn on itu disappearing message. Okay, pastikan kamu jangan turn on itu auto disappearing message. Kalau kamu turn on, nanti segala kita punya conversation tu akan hilang. Dia dalam masa 24 jam dia hilang. Nanti besok kamu tanya lagi balik, saya pun send lagi balik kan. Jadi sesiapa yang mau berurusan dengan kami, dengan TeraTech tu, sebaiknya jangan turn on itu auto disappearing message, okay, supaya kita boleh refer balik kita punya past conversation kan. Senang untuk kita refer balik macam tu. Okay, mari kita tengok customer yang masuk pada hari ini.
Ada laptop Dell di sini, Dell Inspiron kan, laptop auto lock from Windows. Nah, ini dia punya case. Ada first time juga saya dengar, sebab dia punya auto lock nih macam begini. Dia punya auto lock nih akan terjadi bila menggunakan bateri. Kalau sudah disconnect bateri, laptop tidak auto lock. Dia run macam biasa. Dia macam common kah, uncommon kah, saya pun tidak pasti. Kan ini nanti saya akan kongsikan. Sama ada dia ini perkara biasa, perkara luar biasa, atau memang rare punya case. Kita belum dapat pastikan lagi setakat ini. Kan nanti saya akan kongsikan dalam masa terdekat. Siapa yang ada masalah macam ini, kan anda payahlah kamu pening, biar kami saja yang pening untuk ini masalah komputer. Okay? Kamu nanti pikir saja kan, sama ada kamu mau proceed replacement, repair, maintain atau tidak. Tentang ni pening-pening ni kami saja yang pikir. Okay, lain daripada itu kita ada terima juga ini tidak dapat on. Macam saya bagi tahu tadi kan, laptop tidak dapat on. Dia ada beberapa minor possible solution. Dia ada few juga major possible solution. Okay. Dua laptop tidak dapat on dalam masa yang sama. Dua-dua minta cek. Screen problem. Okay, kita ada buat juga ini screen replacement. Kamu boleh WhatsApp, saya punya number. Jangan lupa save Rizwan Terate Karamunsing. Okay. Apa yang kamu perlu WhatsApp di sana, kamu kena antar kamu punya laptop model number tu. Itu laptop model number tu kan kamu perlu hantar, sebab kami perlu untuk pastikan sama ada kamu punya screen ni guna resolution apa, Full HD kah, HD kah. Kami kena tahu dia guna 30 pin kah, 40 pin kah. Kami kena tahu dia punya refresh rate 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz. Kan kami kena tahu dia digitizer set kah, bukan, dia touch screen atau bukan kah. Ini semua kami kena tahu melalui itu model laptop. Okay, sebab setiap daripada perkara itu dia berbeza dia punya harga. Jadi untuk kamu dapatkan actual price berapa sebenarnya yang perlu dibayar kan untuk buat screen replacement, kamu kena bagi ini screen details lah, model details, model laptop details. Okay, seterusnya Windows tidak dapat startup correctly. Kita ada buat juga sana Jasper. Okay, automatic repair memang banyak juga terjadi kan. Automatic repair ni balik-balik juga terjadi. Di antara dua lah, software atau hardware problem. Kalau software, kita reinstall balik ke Windows. Kalau ada data penting, kita buat backup dulu. Kalau hardware punya problem, dia mostly related sama ini hard disk. Ini hard disk ni kita kena apa orang bilang, kita kena buat replacement kan. Kita kena tengok dia punya status, dia punya nyawa tu. Ada yang ni hard disk ni dia pelan-pelan rupanya sudah di-grade pergi 50% ke bawah. Kita tidak tahu kan. Dia sudah bagi warning awal, dia sudah blue screen, dia sudah automatic repair, dia sudah no bootable device, dia sudah tulis sana operating system not found. Itu petanda lah tu kan. Coba cek itu status, itu nyawa itu hard disk. Kalau sudah di-grade bawah 50%, bawah 80% kan, standby lah untuk buat replacement. Okay. Kalau kamu tidak standby untuk buat replacement, risiko dia ialah kamu akan kehilangan data. Sebab ini hard disk ni kan tempat kita simpan data. Kecuali lah kalau kita ada dua storage, satu SSD untuk Windows dan yang satu lagi untuk data, itu mungkin ada selamat sikit. Okay, no display pun memang banyak. Apa laptop ni, Mik? Sir. Oh, ini adapter ori kah? Original adapter kah? Takut nanti salah kita kasih juga. Takut kita salah kasih. Tapi saya cek juga lah. Kalau ada model laptop tu lagi bagus. Takut beli nanti nanggap untuk laptop pula.
Dapat? Dia nak dapat kah sekarang? Ada mau tekan tuh? Ada. Eh, apa tuh dia tulis, nanti kau kasih tengok saya kalau ada dia tulis sana. Apa ada tuh start Windows normally itu? Dapat ya? Dia gelap siya begitu? Hmm, call to start. Coba apakah itu rem kita si siapa kemarin? Hedwig kah? Saya pakai Hedwig punya kemarin dong. Oke, seterusnya ada battery issue di sini. Kan tentang ini battery pula, tentang apa-apa saja lah. Kan apa-apa saja. Pastikan kamu punya laptop tuh sudah. Thank you Zalila for following. Terima kasih. Pastikan kamu punya laptop tuh orang bilang sudah habis warranty. Kan sebab kalau kamu punya laptop nih, dia belum habis warranty, kita tidak dapat buka. Kita boleh buka, cuma warranty kamu tuh akan void lah. Kan jadi sebelum hantar kamu punya laptop ke sini, kan pastikan dia ini sudah habis warranty. Kalau dia belum habis warranty pun, kan kamu kena tahu kalau kita buka warranty kamu itu akan void. Untuk laptop baru kan dia punya biasanya akan diberi warranty selama 2 tahun. Untuk laptop yang second hand, yang refurbish, kamu beli di kedai, kan biasanya 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada punya warranty. Oke, jadi kamu kena tengok, pastikan dia sudah habis warranty, dan barulah boleh hantar pergi kedai lain, selain daripada hantar kepada seller kamu itu. Oke, itu satu. Yang kedua, tengok kamu punya hardware. Contoh macam kamu baru beli bateri, kalau itu bateri masih under warranty, kita tidak boleh macam simply buka ganti macam begitu. Okay? Sebaiknya kamu pergilah. Apa orang bilang? Sebaiknya kamu pergi claim warranty kan. Sebab claim warranty ini asalkan ikut itu terms and condition kan, asalkan itu kerosakan diorang kabel, memang diorang akan bagi balik. Diorang akan replace one to one punya kan, kecuali lah bateri itu kamu cabut lepas tu kamu kasih patah begitu. Itu enggak lah kan, itu enggak lah boleh claim warranty. Tapi kalau itu bateri ada kerosakan kan sebelum sampai warranty dia, itu mungkin kan akan dibagi lah replacement one to one. Okay, kamu boleh lah claim. Okay, sebab kita ada pelanggan yang datang ke sini, dia bawa laptop dia masih ada stiker warranty kan, jadi kita pun tidak mau kan, nanti kita boleh saja buka, boleh saja tukar kan, nanti itu pelanggan tidaklah dapat klaim warranty dia. Oke, macam begitu. Screen problem, automatic repair, no display, battery.
black screen, kita ada buat keyboard tekan sendiri, yes. Kan kalau ada keyboard tekan sendiri, boleh juga kita buat di sini. Sama ada itu keyboard tekan sendiri, itu keyboard kamu tekan dia tidak mau tekan, kan? Itu keyboard apa lagi masalah keyboard nih? Itu keyboard keluar line, kamu tekan line yang keluar, kita ada buat juga. Cuma kita tidak ada repair, kita buat replacement saja untuk ini keyboard. Oke. Okay. Sekarang oke sudah. Sedwick macam 2 GB itu. 2 GB DDR2. Oke, battery issue tadi, black screen, motherboard problem, oke, keyboard. Keyboard nih dia ada beberapa type juga, ada OEM, ada original, ada yang ada backlight. Oke, ini keyboard laptop nih. Oke, tentang keyboard, cara penjagaan keyboard, kan, macam mana jaga air daripada tertumpah ke keyboard, kan, ini bateri, macam mana cara penjagaan bateri, jangan tunggu bateri kosong baru mau masukkan charger. Oke, ini semua ada saya kongsikan di dalam saya punya live, yang mana tertinggal, tidak sempat untuk join, follow. Oke, boleh masuk dalam kami punya website, type saja bateri di sana, semua perkongsian yang related sama bateri, semua ada di sana. Oke, tentang hinge, kita ada kongsikan juga, kan, macam mana mau jaga ini hinge supaya tahan lama, dia akan rosak juga, kan, lama-kelamaan dia akan rosak juga, cuma, kan, kita boleh delay sedikit dia punya kerosakan tuh. Kalau dia mau rosak bulan ini, kita mungkin boleh delay dia 3 bulan lah nanti baru mau rosak, kan, dengan penjagaan yang betul. Sebab ada pelanggan yang bagi tahu dia buat hinge ini balik-balik, kedai sana, kedai sini, kedai situ, semua tidak ngam, semua tidak sesuai, semua salah tuh kedai, kan. Rupa-rupanya cara penggunaan dia dengan laptop tuh yang salah, dia angkat salah, cara dia simpan salah, kan. Rupanya cara penggunaan dia, cara handle dia yang tidak betul dengan laptop tuh. Oke. PC no display, keyboard problem, screen glitching, no display. Tengok no display berapa banyak, tidak dapat on laptop, battery problem, casing replacement. Siapa yang ada mau buat ini, mau replace ini casing, kan, itu casing sudah hancur, sudah patah, sudah crack, sudah pecah dan sebagainya, boleh. Oke, WhatsApp to model number di sana dan nanti saya akan cek stok dan harga. Biasanya casing kita tidak akan simpan ready stock sebab dia punya permintaan sedikit. Oke, jarang sangat orang mau ganti casing nih. Jadi bila dia punya permintaan demand rendah, tidak adalah stok yang disimpan. Kalau demand tinggi, kita akan simpan stok lah banyak sedikit. Kalau demand rendah, perlu pre-order. Laptop fan, kan, CPU fan nih kalau sudah bising berbunyi, kan, dia punya kebisingan itu tidak normal, kamu rasa boleh bawa pergi sini. Ini pun kita tidak ada simpan ready stock sebab dia punya demand pun tidak tinggi, kan, perlu pre-order juga. Slow and laggy, laptop yang slow dan lag boleh bawa ke sini. Apa yang kita buat, kita akan upgrade. Kalau masih guna hard disk, kita guna SSD. Kalau masih guna RAM 4GB, kita upgrade pergi 8. Kan kalau 8 masih slow, kita upgrade pergi 16. No display lagi. Hinge problem. Hinge problem, dusty laptop. Cleaning laptop kita ada buat, kan, laptop normal, laptop gaming, boleh. Oke, kesimpulan dia apa sajalah, apa saja masalah laptop, apa saja masalah komputer, dia batuk kah, dia demam kah, dia selesma kah, dia sakit kah, kan, apa sajalah masalah dia batuk-batuk,
Tidak perlu kamu pening-pening, tidak perlu pusing-pusing lagi untuk cari. Oke, datanglah terus ke kedai komputer kami. Kami setiap hari buka. Itu juga satu kelebihan kepada kamu. Kamu dapat akses sama kami punya services anytime. Oke, setiap hari buka 10 pagi sampai 8 malam. Oke, dan kepada yang tidak ada transport, tidak ada halangan untuk pergi ke sini, jangan risau. Share kamu punya location. Kita akan susun masa untuk ke tempat kamu. Kita cover area Tuaran sehingga Papar. Oke. Jadi kalau kamu within ini area, kita akan datang. Oke. Tentulah ada charge untuk minyak, kan fuel charge. Oke. Dan kepada yang mau kami ambil pun boleh juga. Kita akan ambil kamu punya device. Macam sebelum ni kita ada ambil satu device di Beverly Hills. Okay. Dan kita buat di sini di tempat kita dan kita hantar balik. Ada juga macam tu. Okay. Dan paling penting sekali ialah follow kami punya account, kan? Follow kami punya account. Kami ada beberapa account untuk TerraTech ni. Ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube. Kamu boleh follow ketiga-tiga ni. Dan kamu save saya punya number di sana. Ini yang paling penting sekali. Save saya punya number di sana. Letak saya punya nama Rizwan TerraTech Karamunsing. Okay, jadi segala keperluan komputer kamu boleh terus ajukan pertanyaan di dalam saya punya WhatsApp, kan, atau telefon saya. Saya punya telefon pun aktif tuh setiap hari 10 pagi sampai 8 malam. Okay. Dan live ni saya akan akhiri di sini pada petang ini. Terima kasih semua kepada yang stay. Terima kasih semua kepada yang membeli, kepada yang support, kepada yang follow. Okay, kita akan jumpa lagi pada live seterusnya. InsyaAllah saya akan kongsikan lebih banyak maklumat, lebih banyak tips, lebih banyak cara maintenance, kan, lebih banyak penjimatan dan sebagainya. Okay. Dan Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.